Nah, Waktu itu semester 1, IPK saya 2,45. It was so bad pokoknya ya kan. Sering main PS sampai pagi gitu kan. Saya selalu selama ini bilang sama adik-adik, miracle comes later. Itu artinya keajaiban akan datang kemudian ketika Anda sudah mulai bergerak. Nah, saya waktu dapat dawuh pertama kali itu, saya pamit ke papa saya. Saya ngomong sama papa saya, "Piye, Pak?" Iya, ya tak doakan kamu jadi bupati, tapi ingat ya, jangan sampai korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pelita, Perempuan Melihat dan Bertanya. Nah, Kanca Pelita, kali ini kita bersama sosok yang spesial. Halo Mas Rio. Halo Pelita. Oh bukan. Oh, bukan. Nah, kan grogi saya kan. Nah, Kanca Pelita pasti kepo ya, karena Pelita Perempuan Melihat dan Bertanya, judulnya jadi perempuan yang kepo, Mas Rio. Oh. Kita mau ngobrol temanya Miracle Come True. Artinya, Miracle comes true. Keajaiban datang sehingga Mas Rio dulu dari kecil kemudian tiba-tiba sudah jadi bupati. Nah, itu Mas Rio kecil nih, dari kecil kisahnya bisa diceritain nggak? Dulu sekolah di SD 2 Dawan, bener nggak? Ya, saya sekolah di SD Dawan 2. Bukan 2. ya, Dawan 2 ya, Dawan 2. Saya menyebutnya Dawan 2. Oke. Kemudian SMP 1, 1, SMA 1, masa kecilnya kayak gimana? lompat pagar aja. Masa kecilnya kayak gimana nih? Boleh diceritain, boleh dibagi? Iya, pasti penuh dengan Drama? apa ya? Enggak lah, Oh, enggak ya? Jadi kan saya dilahirkan dengan dua background. Ayah, papa saya backgroundnya ya seperti orang kebanyakan lah. Seorang ASN ya, PNS. Itu adalah penyuluh pertanian lapangan dan berasal dari Banyuwangi. Dan ya seperti biasa orang-orang kebanyakan, mama saya agak berbeda. Mama saya punya background ningrat, ya, punya background ningrat. Ada darah biru, maksudnya? Saya apa? tidak setuju dengan penyebutan Oke. itu, tapi secara sosiokultur, mama saya itu lebih ningrat lah ya, lebih feodalistik lah gitu ya, khas orang-orang Jawa atau Madura yang punya kelas sosial tertentu gitu ya. Jadi dua style, dua bentuk sosiokultur yang berbeda antara papa dan mama inilah yang membentuk Rio sekarang gitu. Apa sih yang membedakan? Kalau papa saya itu ya orang yang santai, kayak orang kebanyakan kayak umum gimana. Tapi kalau keluarga dari sisi mama itu sangat ketat sekali itu. Mulai pola hidup, pola makan gitu ya. Semua ada aturannya Semua gitu ya? dia mulai, misalnya saya kasih contoh, misalnya mau makan tuh harus pakai sendok gitu ya. Duduk di meja. Duduk gitu. di meja, nggak boleh sambil dipegang gitu ya. Kemudian makan nggak boleh ada bunyi gitu ya. Nah, justru itu yang membuat sosok Rio ini ada begitu ya. Meskipun pada taraf tertentu saya merasa bahwa feodalisme itu ya dalam tanda petik harus saya lawan gitu. Nah, makanya perlawanan itulah yang membuat saya menjadi sangat egaliter sekarang. Kan bisa merasakan bagaimana saya memimpin selama 3 bulan ini kan. Saya mau mendengar masukan, ya kan, rapat-rapat itu semuanya ya isinya adalah percakapan, interaksi organik, tidak ada sekedar instruksi-instruksi gitu. Nah, Mas Yo, waktu masih kecil nih, dengan papa yang budayanya seperti kita pada umumnya, kemudian mama yang feodal, Mas Rio kecil nih ada terpatok harus belajar aja, harus sekolah aja, main-main juga nggak dengan anak-anak di lingkungan rumahnya gitu? Ada punya teman-teman bermain kecil nggak sih? Papa pasti lebih fleksibel. Iya. Kalau mama lebih ketat gitu ya. Bermain dengan siapa itu juga harus harus tahu gitu loh. Oke, Sampai jadi diseleksi juga ya teman-temannya? Iya, waktu masih kecil? tapi kan kita memberontak waktu itu kan,
Saya tidak menyalahkan mama ya, tidak menyalahkan mama. Justru mama makhluk terbaik lah buat saya. Tapi memang mama dididik dengan cara seperti itu, gitu ya. Nah, ketika misalnya saya mandi sungai misalnya ya, Budion itu kan ya doan bungko di belakang rumah itu sungai. Itu sejak kecil memang sudah. Udah itu apalagi di Burni yang ntar lagi kita launching itu udah biasa banget saya mandi di sana. Itu pulang itu dikena marah saya. Karena sungai itu tempat kotor gitu ya. Pasti kena marah gitu. Tapi ya besok diulangi lagi gitu. Ya seperti anak kebanyakan lah, nggak ada yang spesial, tetap bermain dengan siapapun, main leker, main penteng, main termasuk bola. main layangan yang sampai sekarang ini menjadi hobi Oh iya, atau apa itu kan kopean. Kopean itu memang bawaan sejak kecil atau? My whole life lah itu. Ya. Jadi layangan itu sudah ada dalam hati dan pikiran saya. Oke. Gitu. Itu memang sejak kecil? Iya dari kecil saya main layangan. Ini luka-luka di sini nih karena nabung kopean ini. Dan itu nggak dimarahin sama mama? Jadi marahin pasti. Dimarahin. Tapi diulang lagi. Tapi diulang lagi. Karena lebih gitu. baik minta maaf daripada minta izin katanya. Iya, pulang sekolah cari layangan, main ngadu layangan itu biasa sampai ke bawah sampai sekarang meskipun jadi bupati tetap layangan nomor 1. Oke. Setelah itu kan lulus sekolah, masa-masa sekolah SMA seperti itulah ya. Lulus sekolah kemudian. Iya kan sekolah kita sama. Iya, tapi kan circle-nya ini kakak beda. kelas saya kelas 1, ini kelas 3. Ya elah, nggak usah dijelasin juga sama audiens sekali. Maksudku circle-nya beda. Setelah itu kan lompat masuk ke dunia perguruan tinggi. Nah, memilih fakultas politik, ilmu politik. Iya, itu juga Fisip. apa namanya? Itu loncat atau gimana nih? Pikiran saya waktu itu pamit ke papa, bukan izinnya papa begini, wis terserah kamu. Kalau sama papa kan kita berbahasa Jawa, kalau sama mama pakai bahasa Indonesia. Wis terserah awakmu, wis tak dukung pokoknya, gitu kan. Akhirnya saya memilih jurusan sastra Inggris waktu itu sebenarnya. Sastra Inggris. Salah, bukan. Tapi sastra Inggris nanti ada salah satu pilihan di situ. Cita-cita saya dulu karena saya memang seneng pelajaran bahasa Inggris gitu ya, geografi. Mimpi saya dari dulu pengen jalan-jalan. Keliling Indonesia, keliling dunia itu mimpi saya. Mimpi saya bukan jadi bupati, tapi keliling dunia. Nah, itu padahal mau ditanyain tuh, cita-citanya. Waktu itu saya milih jurusan hubungan internasional atau international relation. Waktu itu saya set up di angka passing grade-nya itu yang cukup untuk di Universitas Padjadjaran. Ya, di Indonesia. Di Indonesia itu ada 3 jurusan HI yang bonafit dan paling tua, 1 Unpad, yang kedua itu adalah UGM, Unpad dan Universitas Jember. Nah, waktu itu karena mepet, saran dari mentor itu ambil di bawahnya Unpad, yakni HI Jember. Sudah saya percaya diri nulis di situ. Ya, nulis di situ di pilihan keduanya Universitas Jember, tapi yang pertamanya adalah Unpad. Nah, ya mungkin karena doa papa, mama juga. Nggak jauh-jauh dari orang. Iya, doanya waktu itu ya. Kok nggak lolos di Unpad? Ya aku ndungo, katanya begitu. Ndungo apa? Ya ndungo supaya kamu nggak jauh-jauh dari Situbondo. Akhirnya lolosnya di Jember. Tuh di FISIP Universitas Jember. Saya kemudian tumbuh menjadi anak Situbondo yang ya agak berbeda karena saya waktu itu komunitas anak-anak Situbondo lebih banyak ngumpul dengan anak Situbondo. Gitu lah biasanya. Ya, ngumpul dengan anak Situbondo. Kadang-kadang di Malang juga begitu kan? Iya. Ya, ngumpulnya sama ini. Saya nggak begitu. Karena saya pengen wawasan, senang dengan pertemanan dengan orang-orang baru. Saya masuk ke jadi aktivis kampus lah. Jadi aktivis. Ketua BEM dong waktu di Iya. Tahun berapa itu, Mas? 2006 sampai 2008 saya adalah Passion. Ketua BEM FISIP dan kemudian jadi Ketua BEM Universitas Jember gitu. Jadi aktivis, kerjanya demo. Passion. Tapi itu bagian dari passion. Iyalah, itu juga panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Sampai sekarang kan stylenya masih begitu kan. Makanya kalau ada orang-orang teriak sok-sokan gitu, mesti saya teriakin aja. Gitu ya, sama-sama tukang inilah. Sama tukang teriak gitu. Nah, itulah saya tumbuh menjadi seorang aktivis mahasiswa dan kemudian saya mulai belajar berbisnis kecil-kecilan tapi saya waktu itu punya background yang cukup bagus di dunia riset
di dunia riset. Saya sudah memang udah sejak semester beneran. 4 itu sudah ikut riset dosen, tapi kemudian juga bisa punya jejaring sampai ke Jakarta, sampai akhirnya saya punya lembaga survei sendiri. Itu masih kuliah? Punya lembaga? Ya, Oh, setelah 2019 lah saya punya perusahaan yang khusus untuk di lembaga riset dan konsultan politik. Apa sih kerjaannya? Kerjaannya adalah membantu calon-calon kepala daerah, calon gubernur, calon presiden, calon anggota legislatif. calon kepala dinas enggak ya? Kepala dinas. Untuk ya calon. Makanya saya kan termasuk mendampingi pemerintahan, membuat RPJMD dan lain-lain gitu ya. Jadi saya tahu banyak lah tentang pemerintahan, tapi kadang-kadang saya suka nggak ngerti gitu. Pengen tahu sih sejauh mana eksplorasi pikiran dari teman-teman OPD gitu. Kalau saya nanya itu bukan saya nggak ngerti kadang-kadang. Justru karena saya tahu banget, tapi saya nanya. Makanya hati-hati nanti. Oke. Kuliah pergerakan aktif di BEM. Bisa lulus tepat waktu, memenuhi ekspektasi? Oh, enggak dong. Jadi sama seperti mahasiswa kebanyakan ya? Enggak dong. Saya 6 tahun, 10 bulan, 23 hari. Iya, jangan dicontoh lah ya bab itu ya. Itu boleh. Nggak masalah buat saya. Karena justru saya tumbuh menjadi seorang intelektual organik itu lebih banyak di luar, ya, di luar kampus menjadi seorang aktivis gitu loh. Saya bisa bangun jejaring, saya bisa kenal banyak, saya lebih aktif baca buku. Itu di luar kampus, justru bukan menjadi mahasiswa HI gitu ya. Nah, itu bedanya sih. Saya nggak ada masalah. Saya kemarin baru diundang sama FISIP sebagai alumni untuk berbicara di Yudisium. Saya ceritakan bahwa saya lulus 6 tahun, 10 bulan, 23 hari gitu ya. Oh, sampai ingat masih? Ingat, karena spesial. Karena banyak orang kan malu-malu mau ngaku ya, iya benar. Gitu. Bagi saya sih, buat apa malu? Toh, itu tidak menjadi portofolio, kamu akan disebut sukses apa tidak. Itu tidak akan menjadi benchmark orang menilai kamu akan menjadi sesuatu apa tidak. Ya kan? Enggak sama sekali buat saya. Buat saya yang penting setelah lulus, apa yang bisa kita bikin menjadi karya, dan karya itu seberapa besar outcome-nya buat masyarakat. Ya, pikiran itu masih terus ada dalam diri saya gitu loh. Nah, menjadi remaja waktu itu ya, kita bicara waktu itu nih. Waktu itu menjadi remaja mahasiswa yang punya tanggung jawab. Maksud saya, artinya kita nakal tapi punya tanggung jawab. Tahu. Siapa nakal? Anda kali nakal, saya enggak. Saya biasa. Bukan nakal, berekspresi lah. Saya nggak merasa saya nakal. Spending sebegitu banyak waktu lah ya, spending lah. Orang tua pasti ngarepnya kita lulusnya di 3 tahun atau 4 tahun gitu kan. Kan nggak mungkin ngarepnya kita lulus di 6 tahun. Nah, spending waktu, tapi kita tahu bahwa kita tuh bertanggung jawab atas hidup kita. Ada nggak titik balik atau kisah yang bikin Mas Rio itu kemudian, oh saya ini harus tanggung jawab nih sebenarnya. Ada. Nah, waktu itu semester 1, IPK saya 2,45. It was so bad pokoknya ya kan. Dan saya masih membawa karakter anak situ Bondo yang suka celometan gitu ya. Masih suka 2,45. Iya. Okay. Jelek banget gitu ya, jelek banget. Saya di kelas tuh masih celometan, masih kayak di SMA lah, merasa masih kayak di SMA. Tapi lingkungan saya waktu itu sudah beda. Dan ketika saya celometan, justru kalau di sini waktu itu kan ketawa semuanya gitu ya. Di sana enggak, udah pada risih gitu loh. Oh, kemudian waktu itu saya masih sering main PS sampai pagi gitu kan. Yang lain udah cantik-cantik, udah cakep-cakep, pagi berangkat kampus. Nah, kita masih kumus-kumus gitu kan, baru pulang dari rental PS. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik seperti itu kemudian di semester keempat saya kemudian... Oh, itu lama juga ya? Lama, membawa kebiasaan itu lama. Saya dapat turning point, titik balik di mana oke, ini nggak baik, ini harus saya perbaiki. Nah, itulah saya masuk jadi aktivis itu semester 4 sebenarnya. Oke. Jadi aktivis, kenal dengan dunia pergerakan, dengan dunia komunitas akademik ya kan. Disitulah saya mulai beranjak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ya. Justru menjadi seorang ketua BEM ya. Kemudian dapat beasiswa gede banget waktu itu, dapat beasiswanya gitu ya. Pernah dikirim kemana begitu. Nah, itu sih yang melatih leadership saya dari
aktivis mahasiswa itu. Ya percayalah, diuji dengan organisasi. Nah, kemudian tadi Mas Rio ceritakan orang tua adalah ASN penyuluh pertanian, kemudian mamanya kebetulan Perias pengantin mama saya itu. Oke. Sebenarnya kan ada darah seni atau darah petani atau darah penyuluh gitu. Kok nggak pengen jadi dosen atau ada jiwa-jiwa seni yang ingin di... Justru saya nggak punya. Kok malah mencelat gitu? Bahasanya mencelat menjadi politisi gitu. Enggak, itu bukan bagian dari mencelat ya? Atau memang pilihan ya, atau karena tadi egaliter tadi? Sama aja, kemarin saya sampaikan begini ke di forum Yudisium itu. Jangan pernah mendesain masa depan. Oke. Ya kan, saya nggak pernah mendesain masa depan saya, saya nanti akan jadi bupati. Nggak pernah, saya sama sekali nggak pernah. Saya, itu tadi, ini apa tadi temanya? Miracle comes true. Iya. Ya, miracle comes true. Kalau saya selalu selama ini bilang sama adik-adik, miracle comes later. Miracle comes later itu artinya keajaiban akan datang kemudian ketika Anda sudah mulai bergerak. Kata siapa nama Einstein, sepeda itu tidak roboh karena dia rodanya bergerak, berputar. Tapi ketika roda itu diam, dia pasti akan jatuh. So keep moving dan jangan pernah menyerah. Itu yang membekali saya, dan itu saya taruh betul dalam mindset dalam kepala saya bahwa apapun yang terjadi, ya ini anak-anak muda Situbondo ya, apapun yang terjadi, keep moving, gerak aja terus, ya gerak aja terus. Kata Profesor Yohanes Surya namanya mestakung, semesta alam mendukung. Kata teori bilang begini, the law of attraction, hukum ketertarikan. Ketika Anda menginginkan sesuatu, pernah pasti kan? Oh iya dong. Iya kan? Pengen sesuatu, tiba-tiba itu benar-benar comes true, ya, benar-benar comes true. Karena apa? Sebenarnya kita itu sudah berikhtiar ke sana, dan resonansi itu, ketika gerakan itu kan kayak dalam hukum fisika itu kan, ketika ada gerakan satu benda lain akan gerak, ya kan? Ketika kita ikhtiar, itu semesta alam itu mendukung, katanya begitu. Dan saya percaya itu, ya, faktor-faktor X itulah semesta alam itu, termasuk mungkin Allah, Tuhan, itu pasti akan mengijabah apa yang menjadi pikiran kita itu. Kalau dalam filsafat Yunani itu disebut dengan Pygmalion Effect. Ya, jadi ada seorang pematung nggak nikah-nikah, ya kan? Nggak nikah-nikah sampai tua karena dia itu nggak mendapatkan perempuan ideal yang dia bayangkan gitu loh. Jadi setiap mau tidur dia selalu membayangkan sosok perempuan itu cantik versi dia, dan dia tidak temukan di lingkungannya. Sampai akhirnya dia bikin patungnya itu mirip atau dia bikin sesuai dengan imajinasi perempuan itu. Tiap hari dia berdoa sampai akhirnya dewa waktu itu menjadikan patung ini menjadi perempuan hidup dan dinikahi gitu. Itu namanya Pygmalion Effect. Itu sama dengan the law of attraction. Jadi, kalau Profesor Yohanes Surya bilang mestakum, semesta alam mendukung. Di dalam Islam kita kenal itu kan kenapa kita disuruh berdoa kalau semua takdir itu sudah ditentukan. Ya, ternyata ada ruang di situ kan. Apa itu ikhtiar dan doa? Fa iza atamta fatawakkal 'alallah, kata. Aduh, ya Allah, terharu aku. Ternyata itu ngapalin, Mas? Enggak. Oh, enggak. Oke. Enggak. Jangan terlalu menghina ya. Enggak. Ini hostnya nanya. Teman-teman ya, inilah. Ini namanya harassment ini. Oke, menanamkan tadi itu. Jadi kan apa yang dikatakan Einstein, apa yang dikatakan Yohanes tadi itu kan kemudian terpatri di dalam ini. Itu sejak kapan? Sejak kuliah atau setelah keluar dari kuliah tuh? Tanpa disadari lah, teman-teman semuanya lah. Pasti pernah mendapatkan atau something comes through to your life itu pasti karena kita pernah berpikir menginginkan itu. Okay. Paling aku pengen sepeda motor, pengen punya PS, pengen sama itu. Pasti kan akan datang kesempatan. Karena apa? Kuncinya karena kita mengikhtiarkan. Ya, kapan itu terjadi dalam pikiran saya? Dulu saya tuh seorang yang pesimis. Melihat sesuatu itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan pernah juga mengalami. Iya, awal-awal saya shift dari Situbondo ke Jember itu penuh dengan pesimisme. Dan ternyata pesimisme itu memberikan dampak yang sangat tidak baik dalam laku gerak hidup saya. Nah, satu saat itu terjadi ketika misalnya saya benar-benar jadi ketua BEM gitu ya. Loh, kok mudah? Padahal waktu itu hitung-hitungannya saya kalah, ya.
itu kok mudah begitu. Berarti kan memang karena saya mengikhtiarkan ke sana. Itulah turning point Rio waktu itu berpikir bahwa udahlah, aku capek mau pesimis, aku sekarang mau optimis. Apapun kesulitannya selalu sama kayak pilkada kemarin itu kan. Saya survei nggak pernah menang, tapi saya hakul yakin saya menang gitu loh. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak diem kok. Yang penting kita punya niat baik, kita men-set up pergerakan kita, ikhtiar kita itu dengan sebaik mungkin, semesta alam itu mendukung. Gitu. Ya, jadi pesenlah buat adik-adik situ Bondo, stop pesimis dan harus optimis kita aja. Harus, karena apa? Karena ketika kita pesimis, kita itu tidak akan melakukan apapun. Ya, kalau udah pesimis, kawan pesimis itu apa? Ngeluh kita itu. Putus asa itu endingnya itu. Yang pesimis, ngeluh, ini endingnya putus asa. Akhirnya apa? We are doing nothing. Ya, tidak melakukan apa-apa kita itu. Tapi kalau kita optimis, kita akan melihat sisi lain dari misalnya kita kena ujian lah ya, kena ujian atau bencana begitu ya. Kita melihat dari sisi yang lain ya, dari another perspektif. Patah hati misalnya. Oke, contoh patah hati gitu kan ya. Pernah tuh anak muda pasti kan. Berapa kali patah hati? Ya elah, kenapa mesti saya? Enggak, kan case-nya ini. Ya Coba, elah. berapa kali patah hati? Nanti bagian ini sensor ya. Berapa kali patah hati? Berapa kali patah hati? Dua deh. 2 kali patah hati. Ini yang jadi host saya, Mas. Iya, 2 kali patah hati, berarti kan patah hati kita menutup kemungkinan untuk tidak lagi patah hati ketiga kali kan. Dan kita belajar dari situ kan, gitu, mencari sosok yang berbeda gitu ya. Saya kira patah hati itu dimiliki sama semua orang. Semua orang, universal ya. Itu universal case, dan siapapun lah pernah patah hati. Tapi apakah patah hati kemudian membunuh kita? Oh enggak, siap. Iya kan? Enggak lah, laki-laki Oke, kita. good. Nah, Mas Rio, keinginan jadi bupati sendiri, kapan sih mulai muncul keinginan untuk jadi bupati itu? Ini mau jawaban jujur apa jawaban politik? Ya jujur dong. Iya kan? Jujur lah, ini asik aja. Beda emang, nanti boleh. Senyatanya, saya cuma selalu begini. Ketika saya di Pekanbaru, di Pontianak, di Aceh, itu setelah... di Sulawesi, enggak sebelum-sebelumnya ya. Saya ini kan konsultan politik. Oke. Saya ini biasa sekali menangani event-event politik, pilkada, pilpres, pileg gitu ya. Udah sering saya itu menangani pilkada gitu ya. Saya selalu membayang begini. Ini kok masih ada anak-anak di jalanan minta-minta ya. Gitu loh. Coba deh nanti kalau klienku jadi, aku mau sarankan supaya ini diselesaikan, ya kan, dihilangkan. Atau misalnya ketika melihat sekolah itu rusak gitu ya, kan uang itu ada banyak. Atau kayak tadi malam gitu, saya ke Mendi, satu dusun di Curatatal yang menurut saya ini korban egoisme para politisi, sehingga sampai dari negara ini merdeka sampai sekarang nggak ada aspalan ke sana, gitu ya. Itu selalu membuat saya itu jiwa ini ya, aktivisnya itu muncul gitu loh. Kok ini kok nggak dibereskan gitu ya, padahal uang tuh ada. Terus misalnya anak-anak nggak mau sekolah, butuh beasiswa, loh uang itu ada loh, gitu ya. Saya tahu uang itu ada ya karena kita sering kan ikut terlibat dalam penyusunan anggaran gitu ya. Nah itu kemudian kadang-kadang bisa coba aku jadi bupati ya gitu ya, pasti aku. Itu kan apa ya, saraf iya, alam bawah sadar itu yang mengatakan itu gitu, bukan secara officially, I'm running to local election gitu, bukan itu. Ini cuma alam bawah sadar saja. Nah, itu alasan untuk menjelaskan Mestakung tadi ya, mungkin ya. Terus kemudian tidak ada rencana secara spesifik, saya nanti akan jadi bupati Situbondo, nggak ada sama sekali. Tapi kemudian satu waktu saya jenguk orang tua saya kan tinggal di Jakarta. Papa almarhum saya masih hidup ketika itu, saya jenguk karena kena Omikron ya. Saya jenguk ke sana, tiba-tiba saya diajak ke salah satu pondok. Ya, pondok Wali Songo. Saya nggak pernah tuh sebagai anak Dauan, padahal ini ya, anak Dauan. Padahal kan? Deket dengan pondok sepanjang hidup, saya nggak pernah main ke Wali Songo, nggak pernah sama sekali.
Tapi setelah tahun 2015, 2016 saya belajar tentang banyak hal apa yang dikerjakan oleh pondok pesantren. Waktu itu artikelnya namanya Human Security on Pondok Pesantren, itu keren banget itu. Itu yang tulis Profesor Himayan Bayu Patriadi and friend lah, banyak tuh teman-temannya. Itu menjelaskan bahwa pondok pesantren itu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tapi dia menjadi social shield, menjadi pelindung sosial untuk seluruh masyarakat. Untuk urusan apa saja misalnya, mulai R&B sampai orang mate, kifayaan itu, otang, cemah-cemah. Kadang-kadang itu melaporkannya bukan ke bupati, bos, tapi ke kiai-kiai. Coba bayangkan beban-beban kiai seperti itu. Nah, yang menjaga masyarakat untuk menjaga hubungan sosialnya, interaksinya itu kan banyak kan para kiai. Contoh jangan trek-trekan, jangan mencuri, ya, jangan macam-macam, itu kan banyak kan dari kiai-kiai. Dari situ kemudian saya, ternyata kiai-kiai ini tidak hanya seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Momentumnya ketika saya melakukan survei sholawat nariyah waktu itu. Sholawat nariyah waktu itu, jadi gini, ketika saya pulang dari Jember, dari Jakarta, teman-teman di kota ini, ya, itu kan selalu mengkritik tuh. Kok bisa sholawat nariyah dijadikan awal seremoni wajib ya? Seremoni sebenarnya nggak wajib setelah saya cek ternyata. Himbauan itu aja, ya. Nah, kok bisa? Saya juga akhirnya iya juga ya, ngapain sih ini? Seperti itu. Nah, waktu itu ada project survei di situ Bondo. Karena saya basicnya sebagai seorang peneliti, researcher, akhirnya big question in my mind itu saya terapkan menjadi variabel survei. Saya kemudian cek di lapangan waktu itu, 84,6% masyarakat situ Bondo setuju dengan sholawat nariyah dibacakan di acara-acara itu. Nah, saya kemudian kaget, kok bisa? Berarti selama ini saya yang picik gitu ya, melihat itu. Akhirnya saya melakukan pendalaman survei sholawat nariyah yang itu niatnya sangat bagus. Kan kita mulai itu sekarang ya. Ya itu niatnya, kalau kita itu PNS itu ya, atau bupati ini ya, niatnya ya untuk ibadah gitu loh. Nah, itu kemudian ketika niat itu terus diutarakan, kemudian diinternalisasi, itu akan menambah kinerja tuh. Itu ada surveinya itu. Nggak, ini bukan asal ngecap, bukan. Apa bedanya sekarang dengan kegiatannya pelatihan-pelatihan seperti ESQ, Emotional Spiritual Quotient, yang oleh lembaga-lembaga corporate, perusahaan-perusahaan besar, karyawannya yang sedang mengalami anxiety, kecemasan, kemudian less of productivity, ya, kemudian stuck, demotivasi, ya. Terus kemudian yang paling hype sekarang bagaimana menjaga antara work life balance gitu ya, antara hidup kerja itu harus seimbang ya, terutama para Gen Z itu ya. Itu bahkan harus bayar mahal. Intinya sama dengan membacakan sholawat nariyah di awal kita bekerja, begitu loh. Pakai pelatihan yang macam-macam itu. Nah, kita punya instrumen ini. Nah, disitulah saya mulai merubah. Biasa itu kan, kita itu kadang-kadang melihat sesuatu dari sudut pandang ini dianggap benar karena kita belum melihat dari sudut pandang yang lainnya. Nah, ketika saya bergeser melihat sudut pandang ini terhadap kiai, itulah kemudian saya merasa luar biasa ya. Kiai itu memerankan dirinya di dalam banyak bidang gitu loh. Akhirnya disitulah saya mulai senang datang ke pengajian gitu ya, mendengarkan. Tapi penampilan saya tetap tetap rio seperti biasa karena memang saya tidak pernah dididik jadi santri ya. Akhirnya ya tetap seperti, dan itu kiai-kiai juga tidak mempersoalkan rupanya gitu ya. Nah, tetapi itulah membuat saya itu makin enggan datang ke Wali Songo. Karena takut, karena merasa punya dosa, punya beban moral lah gitu ya. Tapi once day saya tiba-tiba diajak oleh seseorang ya ke Wali Songo, udah ojeng saya. Ya kan, zaman ala takok ya, ojeng macam-macam. Disitulah kemudian saya didaulat lah sebagai calon bupati situ Bondo. Nah, rasanya waktu rasanya ya kayak orang kelenger, kayak nggak tahu, dijebak begitu ya. Dan harus sempat saya bilang siapa saya
saya sempat menolak dan siapa Oh, ada saya. penolak, ada proses dialektika diri ya? Betul, enggak saya sampaikan. Oh, sampaikan. Saya sampaikan. Saya kira- Siapa saya, sepantas apa saya jadi bupati. Padahal yang orang yang pengen jadi bupati kan banyak Iya, tuh. pasti. Minta dukungan para kiai-kiai kan banyak gitu. Saya waktu itu menakar diri saya belum. Misalnya dari segi modal politik, modal finansial, ada duit. Tapi kan nggak sebanyak yang dibutuhkan. Jawaban beliau sudah jalan. Olo aki kapika pangeran. Oke. Olo aki kapika pangeran kok perak matoroa Arya bumina Allah umat Kanjeng Nabi. Itu pesannya cuma. Itu pesannya ki mon lateti bupati kuncinya telok. Cok ngocoh, cok ngecok, niat alatina ke masyarakat. Itu saja. Nggak ada transaksi politik apa, nggak ada. Saya kaget, saya bingung 3 hari itu mau ngapain ini. Aduh, stres saya. Stresnya. Dan itu ya jalan aja, jalan terus gitu ya. Ya, karena memang bekal saya sebagai konsultan politik ya, jejaring saya di Jakarta juga ada gitu ya. Dan secara finansial ya ada, meskipun nggak banyak. Oke, saya men-challenge diri saya. It's time. Itu waktunya sudah, kapan lagi. Dan melihat portofolio pemerintahan waktu itu, saya pikir banyak hal yang perlu diperbaiki. Ya sudahlah, panggilan dari kampung ini harus saya laksanakan gitu loh. Nah itulah, kalau niat dari awal kan ini ya, secara formal politik itu saya dapat dukungan. Dan akhirnya kan itu tadi, takdir itu berkata lain. Contoh misalnya, PKB sama P3 selama ini kan nggak pernah bersatu, ya kan? Iya kan? Selalu nggak pernah bersatu. Tapi nyatanya Tuhan Allah memberikan jalan, miracle comes true, ya kan? Karena saya pingin sekali ini ada penyatuan, karena ini adalah modal dasar untuk pembangunan di Situbondo. Kalau tidak bersatu, akhirnya nanti hal yang baik karena beda golongan akhirnya ditolak gitu kan. Misalnya Bu Kadis mau bikin kebijakan karena bupatinya dari A, yang B menolak. Nah itulah kemudian saya ingin menggabungkan ini. Nah itu perlu perjuangan, dan Tuhan menjawab. Dimudahkan dengan segala keajaiban ini ya. Everything comes true, termasuk dalam proses pertarungan dan lain-lainnya. Ya itu bukan berkat kepandaian Rio berpolitik, tapi berkat doa semuanya lah. Doa semuanya, makanya sekarang saya jadi bupatinya untuk semua, bukan hanya untuk golongan yang mendukung saya, gitu. Oke. Gitu. Mas Rio, setelah ada ini ya, ini mau ngopi dulu nggak nih? Emang ada kopinya? Kopi ada, apa nih? Kopi apa nih? Kopral. Aduh, kejedok. Kopi Baderan ya? Iya. Kopi Baderan, Sumber Malang. Betul. Ini kopi dari Sumber Malang. Betul. Arabica. Top pokoknya. Mudah-mudahan cocok. Oh, sayang pakai gula. Oh, harusnya nggak pakai gula. Ya. Oke, Mas. Setelah kemudian ada jalan pembuka lah ya untuk jadi bupati. Kemudian kan pasti yang dibutuhkan restu orang tua, dukungan keluarga. Nah itu gimana tuh dapatnya? Ya, saya waktu dapat dawuh pertama kali itu, saya pamit ke papa saya. Oh, bukan mama dulu nih, papa dulu? Nah, mama kan kena stroke. Oke. Nggak bisa ngomong, gitu loh. Saya ngomong sama papa saya, piye pak? Iya wis, nggak apa-apa. Oke, langsung. Iya, papa saya langsung, wis tak tungakno awakmu. Tak tungakno awakmu, ya tak doakan kamu jadi bupati. Tapi ingat ya, jangan sampai korupsi. Sama dong dengan yang disampaikan sama Kiai. Iya, sama. Makanya waktu itu ketika saya sudah mulai kampanye itu, papa nggak ada, itu benar-benar saya down ya. Oh, itu benar-benar titik nadir saya gitu. Apakah saya mau lanjut apa enggak gitu loh. Tapi teman-teman memberikan semangat. Ya udah kita terus gitu. Karena papa ini kan sosok yang selalu paling dekat dengan saya gitu. Ya itu pesan papa. Oh, jadi lebih dekat sama papa nih daripada sama mama? Sama, dua-duanya dekat. Inilah. Udah kayak politisi kan saya. Untung papa saya udah nggak ada. Kalau ada nanti mama marah lagi. Oke, jadi dukungan begitu ini papa dukung semua keluarga. Ya kunci itu jangan boleh korupsi. Oke, gitu. Itu kuncinya. Mas, setelah jadi bupati, ketemu sama membimbing satu gerbong pemerintahan kan nih.
kemudian kan banyak generasi yang ditemui, bukan cuma generasi imut-imut kayak yang di depan, tapi kan ada yang amit-amit kayak saya kan, udah tiaka saya. Nah itu ada tantangan, karena gap pasti, kesenjangan generasi itu ada tantangan. Mas Rio jadi orang tua bagi berbagai generasi itu, gimana tuh? Iya, enggak, kalau saya nggak memosisikan dari orang tua kan saya masih muda. Enggak, saya anggap semua kan teman bekerja saja. Okay. Emang pernah ngelihat saya sok kayak orang tua, cara leadership saya itu kelihatan sangat feodalistik, aristokratik. Menurut saya ya, dan saya cek ke teman-teman, enggak, saya biasa saja kok semuanya. Ya, bagi saya setiap organisasi, tiap kita menangani organisasi, apalagi kita menjadi top leader di situ, bagi saya tantangannya sama aja. Tantangan manajerial sama aja gitu ya. Ada yang bisa tune in cepat dengan pikiran saya, ada yang lambat, contohnya di sini ya. Ini lambat banget di sini Connect-nya. Ya. Makanya saya kesel banget sama Diskominfo ini, kadang-kadang itu. Ini mau disensor nggak sih bagian ini? Ya memang baru buat saya, tapi tidak baru-baru amat karena saya sering lah menjadi konsultan pemerintahan begitu ya. Jadi saya agak tahu lah obat-obatnya seperti apa. Kuncinya sebenarnya di merit system. Kalau kita top leader bupati itu memberikan jaminan bahwa proses rekrutmen di level teknis, dinas, kecamatan itu menggunakan pendekatan merit system atau pendekatan kinerja, basis kinerja. Saya yakin so far so good gitu loh. Tapi kalau lebih ke political heavy, berat ke urusan politik, titip ini. Nah, itu akan membuat situasi pemerintahan menjadi tidak sehat. Apalagi saya senang ada pemimpin modelnya senang sama pasukan atau tim atau kepala dinas yang tidak punya kreativitas karena gampang disetir gitu ya. Justru saya enggak, justru saya semakin pintar Anda, semakin Anda berwawasan, ya kan, saya semakin senang. Kenapa? Kerjaan saya jadi semakin ringan gitu loh. Gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan nih dari netizen, dari anak-anak muda. Utamanya sih pasti nagih kapan. Nah, ini Sheila on 7. No, bukan hanya Sheila on 7. Kok langsung ini sih? Tapi benar ya kalau tanya aku. Enggak. Ya itu salah satunya. Tapi ya itu tadi, pada poinnya kan kapan sih Mas Rio merealisasikan janji yang ini, misalnya kapan mau malam reboan, kapan mau ngantor di di Besuki, kapan mau benerin semua jalan. Nah, padahal kan kita harus tahu nih, Mas Rio kan bukan Superman yang ngerjain sendiri, nah, kan ada waktunya. Nah, itu gimana nih cara jawab pertanyaan netizennya? Anda jawab, kan Anda yang lebih tahu. Anda yang PNS lebih tahu ini. Kalau versi saya ya jelas, saya belum punya ruang anggaran apapun. Jadi bupati terpilih itu dibatasi 2 hal. Satu, untuk mutasi pejabat itu harus nunggu 6 bulan. Kemudian baru bisa menyusun visi misi Situbondo naik kelas setelah 6 bulan juga. Jadi ini masih APBD yang lama. Makanya ketika ada orang tanya 100 hari kerja, buat saya itu nggak relevan. Gitu. Contoh misalnya lagi soal bagaimana saya punya kabinet baru. Kan belum nih, ini kabinet yang lama. Kan belum tahu mau dipindah kemana kan? Iya. Nah, iya makanya. Itu. Coba kira-kira model kayak gini dipindah kemana kira-kira coba? Itu coba kasih komen. Coba. Dikasih komen. Teman-teman netizen Situbondo ya, netizen Situbondo silakan coba. Yang kayak gini dipindah kemana kira-kira coba? Pindah jadi hostnya. Saya minta jadi Mendagri, Mas. Mau gantiin Tito. Gitu. Mas, ada satu lagi pertanyaannya, 2740, itu artinya apa? Ada tuh yang nanya itu. Ya tarik lah, pikir sendiri. Iya, netizen yang nanya. Ya udah, cari dong sendiri. Jangan, jangan semua nanya, semua mau disuapin, jangan nanya, cari sendiri. Apapun tafsirnya benar semuanya. Udah itu, merdeka banget. Terakhir nih Mas, terakhir nih beneran terakhir. Enak nggak sih jadi bupati? Gini. Gimana? Secara finansial, ya itu tentu enakan jadi pengusaha. Ya, jadi pengusaha. Kan saya punya batasan-batasan ya, nggak boleh kerja ini, kerja itu. Kalau dulu saya kerja sama Pemda boleh, sebagai pengusaha saya kerja sama kementerian boleh.
gitu. Sekarang sudah nggak boleh, semuanya sudah nggak boleh, semua diatur, ya. Tentu kalau pengen jadi, bener juga kata orang itu, kalau sudah perutnya selesai itu, jadi pejabat itu memang enak. Bukan enak apa ya? Neko-neko. Lebih lepas. Kalau neko-neko tuh mau ke orang kaya, mau orang miskin, tetap aja neko-neko, ya. Lebih lepas aja, kalau kita mau on the track itu lebih tenang aja gitu ya. Dan kalau kembali ke pertanyaan enak apa enggak, enak itu di sini loh. Saya tuh benar-benar merasa sangat puas ketika bisa memberikan sesuatu. Kayak tadi malam saya pergi ke Dusun Mendi. Ya kan, mereka cuma minta jalan. Tadi langsung saya bilang ke ke teman-teman ya di ke PU dan TAPD gitu ya. Saya nggak mau tahu harus dibangun tuh jalan. Karena saya nggak kebayang bagaimana mereka hidup pasca Indonesia udah merenggang sekian puluh tahun, mereka belum punya jalan sama sekali. Itu saya bilang itu Shirathul Mustaqim versi light itu, saya bilang begitu. Ini jurang dan ini jalannya, saya kira itu bukan jalan. Tapi di situ ada ratusan orang, gitu, bayangkan. Sementara kita menikmati infrastruktur dengan mudah, air. Mereka itu jalan sama air sana itu. Kalau kemarau itu harus disuplai air oleh. Iya, itu kalau ada air. Bahkan ya untuk kewajiban syariat untuk mandi besar saja, kadang-kadang mereka nggak punya air itu, gitu. Coba di mana kita naruh hati kita kalau melihat seperti itu? Padahal di situ saya kalah loh. Kalau bicara politik ya, itu kalah telak saya di situ gitu. Tapi sudah selesai semuanya dan saya harus ingat ke daunnya Kiai Kholil tadi, alatin ke masyarakat. Bagi saya semua sudah harus ini, ya. Saya minta itu 9 kilo itu harus dibangun tuh. Ya, harus dibangun, itu butuh anggaran sekitar 9-10 M. Ya, itu. Tapi nggak mau tahu saya. Ya, makanya dikencangkan perutnya masing-masing semua ASN. Kita hemat-hemat ya, ya, jangan buang-buang duit ya, anggaran kita prioritaskan ke situ, kasihan mereka itu. Makanya kalau nggak percaya datang aja ke sana. Jadi enak nggak jadi bupati? Enaknya ketika satu tadi ya, bisa bantu orang. Yang kedua misalnya ketika ada orang kesusahan, saya bisa bantu. Ketika tadi ada orang kebakaran, saya bisa bantu. Dan jadi lebih ke hati ya, lebih ke hati. Kalau enak itu apa sih menurut saya sih ya? Ya, apa enak? Perspektif, POV. Mewah saya nggak boleh lagi bermewah-mewah. Ya kan dulu ketika saya pergi ke luar negeri, nggak ada orang ngawasin. Yang paling, hebat ya Mas Rio bisa ke sana ke sini. Kalau ya, sekarang coba nggak bisa, berarti kan nggak enak di sisi itu. Ketika saya nongkrong atau pergi ke tempat wisata di kabupaten lain, pasti orang kalau sekarang dirumpiin lah ya. Ya, ini nggak enak di sisi itu. Sisi enaknya lagi apa? Mobil disiapkan, ya, mobil bensin disiapkan. Tapi itu bagian dari tugas kan? Iya, bagian dari tugas. Saya pokoknya kalau hari Sabtu, Minggu bisa tanya ke supir saya pakai mobil pribadi, gitu ya. Kalau enggak, kalau Senin sampai Jumat saya pakai mobil sendiri. Jadi enaknya nggak absolut ya? Tergantung POV. Lebih ke ini sih, lebih ke pemenuhan rasa batiniah ketimbang sifatnya yang lahiriah begitu. Kalau lahiriah enakan jadi pengusaha, enakan pengusaha lah kemana-mana bangun, seenaknya saya kan. Iya benar. Iya kan. Saya yang ngatur jadwal sendiri, meskipun ada meeting sama masih tidur aja saya masih bisa. Kalau sekarang udah jadwal sekian. Ya kayak tadi ini saya udah. Ya kayak Anda sekarang ini kan nunggu berlama-lama kan? Lama banget. Ya karena harus ngalah sama jadwal-jadwal yang lainnya. Jadi enak apa enggak? Relatif lah ya. Saya bingung masih mendefinisikan. Tapi saya bisa bantu orang itu satu kesempatan yang luar biasa. Ketika saya jadi pengusaha, berapa persen sih harta saya untuk bantu orang? Tapi dengan seperti ini saya punya keleluasaan 2 triliun loh. Dan itu untuk orang. Dan saya berharap ada feedback lah dari Tuhan kepada saya berupa pahala begitu ya. Karena kalau saya disuruh tiap hari ngaji misalnya seperti itu. Mungkin ya. Mungkin. Ya berat. Nanti saya bilang nggak mungkin underestimate lagi. Kalau saya misalnya disuruh
apa ibadah kayak gitu, tapi ibadah saya ya di sini, di sisi politik gitu loh. Nah, ibadah teman-teman pejabat PNS ya di situ. Saya kira Tuhan adil. Oke, siap. Oke? Oke, thank you. Kita sudah di penghujung acara. Kayaknya sebenarnya ada sih, masih ada beberapa pertanyaan buat Mas Rio, tapi nanti kelamaan kita ngobrolnya, Mas Rio. Iya, saya biasanya dibayar kalau seperti Tuh ini. kan, saya udah nyangka bakal ngomong kayak Kalau gitu. dulu sebelum jadi bupati, session seperti ini ya lumayan. Iya, saya oke, siap. dibayar. Kalau sekarang lumayan. Oke, Kanca Pelita, kita ketemu dalam pertemuan yang mendatang. Tadi Mas Rio bilang keep moving ya. Saya juga sepakat sih dengan itu, karena kalau saya sih sebenarnya terinspirasi ini, Mas Rio, filmnya My Stupid Boss, Miracle, Impossible I Do, Miracle I Try. Oke. Gitu. Kalau saya terinspirasi sama filmnya Shawshank Redemption tahun 94. Lah? Itu Udah yang banget tuh. iya, coba cek dah ya. Shawshank Redemption. Itu buat saya keren. Itu menggambarkan dari semua apa yang saya sampaikan, bahwa nothing, impossible is nothing, ya. Impossible is nothing, dan Tidak mungkinnya tuh nggak ada. buat saya. Semuanya Nggak ada. mungkin. Semua itu sangat serba mungkin, dan miracle Oke. comes later. Thank you, Mas Rio. Oke. Oke, teman Pelita, kita ketemu lagi dengan sesi yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seru kan? Iya.